Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 89-92. Segera, Gao Yunru datang ke kantor dekan. Dekan Rumah Sakit Rakyat adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan wajah ramah. Ketika dia melihat Gao Yunru, dia tersenyum dan berkata, "Ini Xiao Gao, kenapa kamu di sini? Kamu adalah orang yang sibuk. Aku, seorang lelaki tua, ingin bertemu denganmu." "Belum." Gao Yunru tersenyum canggung, dan buru-buru berkata, "Dekan sedang bercanda. Dekan Su, saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda." "Apakah itu? Anda langsung memberitahu saya." Gao Yunru tidak sabar untuk mengatakan, "Din, apakah Anda masih ingat Li Fugui, dokter jenius yang selalu ingin Anda temui?" "Li Fugui? Tentu saja saya ingat." Mendengar ini, dekan segera datang tertarik. Dia melirik ke pintu dan bertanya, "Mengapa Li Fugui ada di sini? Biarkan saya bertemu dengannya segera. Saya menonton video operasi itu, luar biasa. Saya ingin melihatnya selama beberapa waktu lama." Gao Yunru sangat gembira, tetapi dengan senyum masam di wajahnya, dia berkata, "Dekan Su, ini yang ingin saya minta bantuan Anda. Jika Anda tidak ingin membantu, jangan katakan saya tidak dapat melihat Anda sekarang. Li Fugui, sangat tidak mungkin untuk melihat Li Fugui mulai sekarang." "Oh, apa yang terjadi?" Dekan Su segera berkata, "Xiao Gao, kamu bisa menyelesaikan pidatomu sekaligus, dan jangan menyeret kakimu." Gao Yunru secara alami, dia tidak bisa memintanya, jadi dia segera menjelaskan masalah tersebut sesuai pengaturan Li Fugui. Setelah mendengarkan Din Su, wajahnya menjadi serius. Dia menepuk meja dan berkata, "Jika benar seperti yang kamu katakan, Xiao Gao, bahkan jika kamu tidak menanyakan masalah ini kepadaku, aku harus membantuku." Gao Yunru sedikit tercengang, sedikit tidak responsif. Din Su menghela nafas ringan, menyentuh rambut abu-abunya, dan berkata, "Saya juga dari keluarga pengobatan Tiongkok. Sekarang saya sudah tua, pengobatan Tiongkok telah menurun. Tidak peduli apa, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton seseorang yang dapat menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Dia terbunuh dalam kekacauan seperti itu." Gao Yunru langsung kagum. 1 jam kemudian, sepotong berita mendesak dari Kabupaten Qinglong sekali lagi menjadi fokus diskusi hangat di antara semua penduduk Kabupaten Qinglong. Direktur Rumah Sakit Rakyat, tetua yang dihormati, dan lusinan orang kaya dari Kabupaten Qinglong bersama-sama meminta pemeriksaan ulang atas kasus Li Fugui. Di antara mereka, Presiden Rumah Sakit Rakyat bahkan secara pribadi mendukung Li Fugui, dan bahkan mengeluarkan video rumah sakit tersebut, secara terang-terangan menuduh beberapa orang memiliki motif tersembunyi dan bakat pembingkaian. Begitu berita ini keluar, itu mengejutkan seluruh Kabupaten Qinglong. Anda harus tahu bahwa Din Su berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, yang merupakan keluarga terkenal dan terkenal di Kabupaten Qinglong. Dia telah menyelamatkan banyak orang dalam hidupnya. Meskipun dia sudah tua sekarang, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, semuanya, siapapun itu, akan dimulai ulang, timbang 1 atau 2. Dan 3 kata Li Fugui telah berkembang dari hanya diketahui oleh banyak orang kaya menjadi terkenal. Di Kabupaten Qinglong, di sebuah villa mewah, alasan mengapa saya melakukan ini bukan untuk keinginan egois, dan saya tidak mengambil keuntungan apapun. Saya sudah tua, dan satu-satunya harapan saya adalah agar Kabupaten Qinglong kami dapat menghasilkan dokter yang benar-benar terkenal yang dapat merawat orang-orang di Kabupaten Qinglong. Cukup." Retak Gao Tian menatap TV, dan ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia marah dan menghancurkan gelas anggur merah di tangannya di TV. Beberapa percikan api menyala, dan TV menjadi gelap gulita. Orang tua ini, apa yang dia lakukan? Dia sudah sangat tua dan tidak ingin mengurus hidupnya.
Apa yang dia lakukan dengan hal semacam ini? Dia tidak memiliki niat egois. Saya pikir itu Gao Yunru. Jalang itu, biarkan dia tidur. Wajah Gao Tian terdistorsi. Dia telah menghitung ribuan kali, dan dia tidak pernah mengetahuinya. Li Fugui sebenarnya memiliki trik untuk menarik api dari dasar panci. Dia tidak melakukannya, bahkan tidak berpikir bahwa Li Fugui benar-benar Anda dapat mengundang pria besar seperti Dinsu. Kakak Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda berambut kuning itu ketakutan, dan merasa ada yang tidak beres. Pop, ketika Gao Tian mendengar ini, dengan marah, dia menamparnya dengan punggung tangannya, meninju dan menendang dengan keras, dan berkata, "Kamu bertanya padaku apa yang harus dilakukan, dan aku ingin bertanya apa yang harus kamu lakukan. Kakak Tian, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku melakukan segalanya untukmu, dan aku melakukan yang terbaik." Pemuda berambut kuning berteriak seperti membunuh babi. Keesokan harinya, kasus Li Fugui mulai berbalik dengan kecepatan tinggi. Meskipun Li Fugui dikurung di pusat penahanan, apa yang dia bahkan tidak bisa menerima informasinya, tapi dia menebaknya dari perubahan sikap orang-orang di dalamnya. Pada sore kedua, Li Fugui bertemu Xiao Mei. Xiao Mei berkata dengan kegembiraan yang tak terkatakan, "Li Fugui, aku benar-benar memilikimu. Itu jadi bisa bertahan, luar biasa, luar biasa." Li Fugui dengan cepat bertanya, "Xiao Mei, jadi aku baik-baik saja?" Xiao Mei mengangguk dengan gembira dan berkata, "Tidak, kasus Anda telah diselidiki. Anda baik-baik saja. Saya di sini untuk membawa Anda keluar sekarang. Jangan lupa kredit saya, Anda harus mentraktir saya makan malam." Hebat, Li Fugui sangat bersemangat. Setelah pintu terbuka, dia tiba-tiba memeluk Xiao Mei dan berbalik 3 kali. Staf lainnya tercengang. Wajah Xiao Mei memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pria berseragam yang awalnya tertarik pada Xiao Mei tiba-tiba mendengar suara patah hati mereka. "Tolong, pasti tolong, jangan katakan 1 kali makan, saya akan mentraktir 10 kali makan." Li Fugui berkata dengan keras, kali ini dia bisa melawan, dan Xiao Mei berkontribusi banyak. Jika Xiao Mei tidak mengambil risiko untuk membawakannya berkas, Li Fugui akan ditembak mati dalam keadaan linglung bahkan tanpa mengetahui apa yang telah dia lakukan. Karena file yang dibawa oleh Xiao Mei, Li Fugui dapat mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, dan kemudian dia dapat memikirkan cara terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 10 menit kemudian, Li Fugui keluar dari gerbang pusat penahanan. Berdiri di bawah matahari lagi, menghirup udara segar, Li Fugui merasa seperti telah meninggal dunia. Fugui tidak jauh dari sana. Gao Yunru berdiri di samping BMW-nya, dan begitu dia melihat Li Fugui, dia berjalan dengan cepat terlepas dari penampilannya. "Kakak Gao," teriak Li Fugui, bergegas dan memeluk Gao Yunru dengan ganas. Keduanya berpelukan erat, merasakan panas satu sama lain, emosi yang tak terkatakan beredar antara Li Fugui dan Gao Yunru. Li Fugui berkata dengan tulus, "Saudari Gao, terima kasih." Gao Yunru menyeka air mata dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, bagus jika kamu bisa keluar, dan bagus jika kamu tidak menyalahkan saudari Gao, Li." Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudari Gao, Anda tidak bisa mengatakan itu. Penderitaan adalah berkah. Bagaimana Anda bisa meningkat jika Anda tidak menderita? Saya merasa bahwa saya telah meningkat sekarang. Lalu mengapa Anda tidak membiarkan saya cepat pergi?" Gao Yunru berkata dengan pura-pura marah. Li Fugui dengan senang hati menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Setelah mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan Gao Yunru, dan berkata dengan gugup, "Saudari Gao, apakah kamu tidak marah?" Gao Yunru memutar matanya dan berkata,
Fugui, kamu bisa memelukku jika kamu mau. Tetapi kamu tidak melihat ke tempat itu, kamu tidak menginginkan gambar. Saudari Gao menginginkan gambar. Li Fugui tertegun. Jantung pun berdetak lebih kencang. Apa maksud Nona Gao? Mungkinkah? Li Fugui menelan seteguk air liur, dan memandangi tubuh Gao Yunru tanpa menunjukkan jejak apapun di matanya. Hanya merasakan bahwa kecepatan aliran darah semakin cepat. Gao Yunru berkata lagi, Fugui, kamu keluar pada waktu yang tepat. Pergilah, aku akan membawamu ke pertunjukan yang bagus, pertunjukan bagus. Apa? Li Fugui mengikuti Gao Yunru BMW. Dia bertanya. Gao Yunru tidak banyak menjelaskan, tapi biarkan Li Fugui duduk dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Li Fugui menyaksikan Gao Yunru mengendarai mobil ke daerah perumahan kelas atas. Merasa iri di hatinya. Saya melihat sebuah mobil diparkir di luar salah satu villa, dan beberapa mobil polisi juga diparkir di depan. Setelah Li Fugui keluar dari mobil, dia melihat pintu villa terbuka, dan kemudian sosok cantik yang dikenalnya keluar. Saudari Ning, teriak Li Fugui penuh semangat. Ketenangan dan mata yang indah melirik Li Fugui, wajahnya tetap tidak berubah, tetapi hatinya yang tegang akhirnya rileks. Li Fugui, kamu beruntung kali ini. Gao Tian dibawa keluar dari villa. Begitu dia melihat Li Fugui, wajah Gao Tian menunjukkan ekspresi gila, dan dia tidak lagi setenang dan berpuas diri seperti kemarin. Li Fugui tersenyum rendah, menatap Gao Tian, dan tidak berkata apa-apa. Bawa dia kembali, Tranquility melambaikan tangannya dan memerintahkan. Gao Tian berjuang dan berteriak, apakah menurutmu masalah ini saja dapat membunuhku? Apakah ini yang kedua kalinya? Lao Su selalu ada kesempatan untuk membunuhmu. Li Fugui menyipitkan matanya, tetapi masih tidak berbicara. Gao Yunru berkata dengan cemas, Fugui, jangan mengingat kata-katanya, selama kita melakukan sesuatu di masa depan, kita tidak punya alasan. Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, Saudari Gao, aku pasti tidak akan mengingat kata-kata orang mati. Mati? Gao Yunru sedikit tidak responsif. Tapi melihat mata Li Fugui yang menjadi dalam, hati Gao Yunru tenggelam. Dia menyadari bahwa Li Fugui telah sedikit berubah setelah melalui kejadian ini. Tapi Gao Yunru tidak terlalu memikirkannya. Jika itu dia akan berubah. Fugui, aku akan menghubungimu setelah bekerja. Setelah Tranquility mengucapkan sepatah kata, dia membawa Gao Tian dan pergi bersama. Gao Yunru berkata, Fugui, kamu bisa keluar berkat Dinsu. Aku akan membawamu menemui Dinsu sekarang. Bagus, Li Fugui mengangguk, dan tentu saja dia tidak akan melupakan Dinsu. Segera, Li Fugui mengikuti Gao Yunru ke pengadilan rakyat Kabupaten Qinglong. Kamu adalah Li Fugui? Dinsu, mengenakan kacamata presbiopik, menatap Li Fugui, matanya penuh pengawasan. Li Fugui tersenyum penuh terima kasih dan berkata, Dinsu, terima kasih. Dinsu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah dianiaya, aku hanya melakukan hal yang benar, dan jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka kamu melakukan sesuatu untuk Kubar. Ada apa? Li Fugui langsung bertanya. Jika dia dapat membalas budi ini, dia secara alami akan bersedia. Dinsu tersenyum tipis dan berkata, tunjukkan padaku sebuah operasi. Operasi? Li Fugui tertegun. Ketika datang ke operasi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Dinsu mengangguk dan berkata, itu benar. Itu yang kamu lakukan terakhir kali. Selama kamu dapat membuktikan keahlian medismu dan sertifikat kualifikasi doktermu, aku akan menyelesaikannya untukmu. Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, Sudin, sejujurnya,
saya sedikit takut dengan masalah ini sekarang. Tetapi karena ini adalah permintaan Anda, bagaimana, saya akan melakukan operasi lain untuk Anda dalam 2 hari? Bagaimana, Su Yuan? Tidak ada yang salah dengan tumbuh dewasa, tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara menusuk terdengar. Meskipun kamu benar-benar dianiaya, karena kamu adalah seorang dokter jenius, kamu bahkan tidak berani melakukan satu operasi pun. Mengapa aku merasa kamu lebih seperti pembohong? Suara datang dari belakang. Li Fugui berbalik dan melihat seorang dokter wanita dengan jas putih dan topeng menatapnya dengan curiga. Gao Yunru menjelaskan, Su King, Anda salah paham, bukankah kekayaan? Oke, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dokter wanita berjas putih berkata dengan sinis, saya menonton video itu. Saya tidak tahu Su Yuan mengapa bos menganggap Anda seorang dokter jenius. Tapi saya pikir itu hanya berpura-pura menjadi hantu. Semakin banyak dokter seperti Anda, semakin besar kerugiannya. Saya harap Anda bisa menjaga diri sendiri. Terima kasih kamu. Setelah mengalami kejadian ini, kepribadian Li Fugui telah berubah-ubah. Jika dia mendengar kata-kata seperti itu di masa lalu, dia pasti akan marah. Tapi sekarang, dia tidak merasakan apa-apa. Din Su berkata tanpa daya, Li Fugui, ini putriku, dia telah dimanja sejak kecil, Anda tidak keberatan. Li Fugui tersenyum dan berkata, Din Su, tidak apa-apa, ayo pergi sesuai kesepakatan, aku pergi dulu. Bagus, Din Su sebenarnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi dia juga tahu bahwa jika Li Fugui tetap tinggal, itu hanya akan lebih memalukan. Praktisi pengobatan Tiongkok juga sombong. Dulu saya seperti ini sebelumnya. Saya sudah terbiasa. Setelah keluar dari rumah sakit, Gao Yunru menjelaskan. Li Fugui tiba-tiba bertanya, Saudari Gao, di mana saya bisa melihat video operasinya? Gao Yunru terkejut dan bertanya, Fugui, apakah kamu ingin melihatnya? Jika Anda ingin melihatnya, saya akan menemukannya untuk Anda. Li Fugui mengangguk dan berkata, kalau begitu tolong ganggu Saudari Gao. Gao Yunru berkata dengan marah, Fugui, jika kita membicarakan hal ini di antara kita, kita akan bertemu. Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Alasan mengapa dia ingin menonton video operasi adalah karena dia hampir tidak memiliki masalah dengan pengobatan Tiongkok. Tetapi sebenarnya, operasi adalah keunggulan pengobatan Barat. Setelah melihat prosesnya, dia tahu bahwa dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Dengan pelajaran yang dipetik kali ini, Li Fugui tahu bahwa jika dia ingin melindungi keselamatannya sendiri dan memastikan hidupnya sendiri, dia dapat melakukannya hanya dengan meningkatkan nilai dan statusnya. Ya sekarang. Permintaan Dekan Su sebenarnya adalah kesempatan ketika Li Fugui berada di pusat penahanan, dia sudah mengetahuinya malam. Harinya, Li Fugui dan Gao Yunru memerintahkan dapur untuk menyiapkan meja makan, dan mereka menunggu Ning Jing akan datang. Tidak sampai jam 10 malam ketenangan datang terlambat. Xiao Jing, kamu di sini. Kupikir kamu tidak akan datang. Nah, makanannya bisa disajikan. Gao Yunru merasa lega. Dia khawatir kedamaian tidak akan datang. Dan dia juga takut kejadian sebelumnya akan mempengaruhi hubungan keduanya. Ketenangan tidak dalam suasana hati yang baik, dia bertanya, apakah ada anggur? Li Fugui bertanya dengan heran, Saudari Ning, bukankah kamu tidak minum? Ketenangan tersenyum dan berkata, hari ini layak untuk diminum. Yang pertama adalah untuk merayakan Anda baik-baik saja. Dan yang kedua adalah untuk merayakan bahwa saya telah melihat dunia dengan jelas. Apa yang kamu lihat dengan jelas, Saudari Ning? Apa yang kamu bicarakan? Li Fugui sedikit bingung. Gao Yunru memandang Tranquility dengan prihatin. Ketenangan terdiam beberapa saat, dan berkata,
Kamu tidak tahu, Gao Tian akan dibebaskan besok pagi. Mengapa? Li Fugui meledak dalam kemarahan. Ketenangan berarti bahwa Gao Tian tampaknya dibebaskan. Ketenangan menggigit bibirnya dan berkata, kami tidak memiliki cukup bukti, kami tidak dapat membantu Gao Tian, dia melakukan sesuatu dengan sangat bersih, tanpa meninggalkan kebohongan, rambut kuning itu mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Aku berkata bahwa aku melakukan ini karena aku punya dendam padamu. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan kemudian berkata, Saudari Ning, tidak apa-apa, untuk orang seperti Gao Tian, bahkan jika ada bukti. Jadi apa? Dia memiliki latar belakang yang hebat. Jadi bagaimana kita bisa menyinggung orang biasa seperti kita? Gao Yunru berkata dengan marah, Fugui, Xiao Jing dalam suasana hati yang buruk karena masalah ini, kenapa kamu masih berbicara seperti itu? Li Fugui juga menyadari mentalitasku sedikit tidak seimbang. Ini tidak bisa menyalahkannya. Dia dijebak, semua orang bertindak cepat dan tegas, dan efisiensinya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Li Fugui tidak mengambil langkah berbahaya pada saat kritis, dia pasti sudah makan di dunia bawah sekarang. Adapun Gao Tian, semua orang tahu bahwa dia adalah dalang di balik layar, tetapi dia bisa lolos begitu saja. Hal ini membuat Li Fugui menyadari bahwa keadilan dan kebenaran hanya ada di tangannya sendiri. Sister Ning, Sister Gao, jangan khawatir, orang jahat harus dihukum. Apakah Gao Tian mengira dia bisa melarikan diri dengan menjadi pintar? Dia salah, Li Fugui berkata dengan tegas. Gao Yunru mengerutkan kening dan berkata, Fugui, jangan lakukan hal bodoh. Latar belakang Gao Tian tidak sederhana. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dia juga memiliki pengawal. Bahkan jika kamu bisa bertarung, kamu bisa melarikan diri. Fugui, ini. Aku jangan ikut campur dalam masalah ini. Suatu hari, aku akan secara pribadi membawanya ke pengadilan. Ketenangan juga berkata dengan suara yang dalam. Li Fugui tersenyum, dan berkata, tepat pada waktunya, anggurnya ada di sini. Mari kita minum dulu, mari kita anggap ini sebagai masa lalu. Tetapi di dalam hatinya, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Jadi bahwa Gao Tian akan mendapatkan hukuman yang pantas diterimanya. Suasana berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Setelah minum dan makan, Tranquility tidak bisa mengendarai sepeda karena minum. Jadi Gao Yunru menyarankan, baiklah, kalian semua tinggal bersamaku malam ini. Apalagi Fugui belum pernah ke rumahku. Tranquility tidak menolak. Li Fugui tentu saja tidak menolak. Rumah Gao Yunru secara mengejutkan juga berada di komunitas kelas atas di Kabupaten Qinglong. Li Fugui menemukan bahwa komunitas ini jelas merupakan komunitas yang dia kunjungi pada siang hari dan Gao Tian tinggal. Setelah memikirkan hal ini, mata Li Fugui berkedip dan dia berpikir keras. Villa yang ditinggali Gao Yunru tidak hanya di lokasi yang baik, tetapi juga memiliki area yang luas, merupakan villa keluarga tunggal berlantai 3 dengan halaman dan taman serta privasi tinggi. Ini adalah pertama kalinya Li Fugui datang ke villa semacam ini, matanya menyapu lantai cermin yang halus dan dinding, langit-langit, dan lampu kristal yang didekorasi dengan megah, dia merasa seolah-olah dia datang ke istana. Berjalan melewati aula menuju taman belakang, Li Fugui melihat semua jenis bunga ditanam di taman belakang, memancarkan keharuman yang menawan. Di antara bunga-bunga ini, dia mengenal mawar, dan dia tidak tahu yang lainnya. Setelah Gao Yunru mengatur ruangan, dia tersenyum kecut dan berkata, Fugui, datang dan bantu aku. Xiao Jing minum terlalu sedikit, dan itu hanya setelah beberapa minuman. Aku tidak bisa memindahkannya sendiri. Li Fugui menggaruk kepalanya dan bergegas. Membantu, membawa kedamaian di peluk, merasa sangat rileks. Mata Gao Yunru berbinar,
dan dia berkata, "Fugui, kamu cukup kuat." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Saudari Gao, aku orang senegaranya. Aku tidak punya apa-apa lagi, jadi aku harus punya kekuatan." Gao Yunru mengatupkan bibirnya dan berkata, "Kaya, kamu tidak ingin pindah ke kota. Dengan kemampuanmu, selama kamu datang ke kabupaten, dalam setahun, kamu pasti akan lebih berharga daripada saudari Gao. Gao, akarku ada di pedesaan, dan aku tidak terbiasa tinggal di kota." Li Fugui dengan santai mengatakan sesuatu yang asal-asalan, dan hendak membawa Ning Jing kembali ke kamar. Tetapi Ning Ning tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan melingkarkan tangannya di lehernya. Tubuh Li Fugui menegang dan dia membeku. Gao Yunru terkikik. Diam-diam menyipitkan matanya setengah tertutup, mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit, bibir merah tercetak di wajah Li Fugui, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Fugui, kamu baru saja tahu bahwa aku menyukaimu." Li Fugui tercengang. Dia membuka mulutnya dan tetap di sana, tidak pulih untuk waktu yang lama. Karena dia tidak pernah bermimpi bahwa Tranquility akan mengucapkan kalimat seperti itu. Ketika Li Fugui bereaksi dan sangat gembira di dalam hatinya, dia melihat bahwa Ning Jing sudah tertidur dengan senyuman di wajahnya. Jadi dia mabuk. Li Fugui tidak tahu apakah dia kecewa atau bahagia. Gao Yunru berkata dengan penuh arti, "Fugui, meskipun Xiao Jing tertidur, tidakkah kamu mendengar kebenaran setelah minum?" Hati Li Fugui menegang, dan dia berpura-pura bodoh dan berkata, "Saudari Gao, kamu bisa bercanda, saudari Ning siapa aku, bagaimana aku bisa layak untuknya? Dia hanya memperlakukanku seperti adik laki-laki." "Fuji, jika kamu menjawab ya, bawa Xiao Jing dan ikuti aku." Gao Yunru sedikit tersenyum, dan tidak peduli, tetapi membawa Li Fugui ke atas ke kamar tidur utama villa. Begitu Li Fugui masuk, Gao Yunru menyalakan lampu, dan kemudian Li Fugui melihat bahwa seluruh ruangan berwarna merah jambu, dan ruangan itu penuh dengan mainan mewah, bahkan selimut di tempat tidur besar berwarna merah muda. Melihat tatapan Li Fugui, Gao Yunru sedikit tersipu, dan berkata, "Fugui, bawa Xiao Jing ke kamar mandi." Li Fugui mengangguk tanpa sadar, lalu mengikuti Gao Yunru ke kamar mandi. Namun, ketika dia baru saja masuk, Gao Yunru tiba-tiba mendorongnya, dan berkata dengan nada yang tidak wajar, "Fugui, kamu keluar dulu." Li Fugui sedikit bingung, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melihat yang sebaliknya keranjang cucian tergantung di sudut, dia merasakan hidungnya memanas dan darahnya mulai mengalir. "Saya melihat di dalam keranjang cucian ada setumpuk pakaian dalam seksi dengan berbagai warna. Fugui, kamu, jangan lihat itu." Gao Yunru menahan rasa malunya, berjalan mendekat dan menutupi keranjang cucian. Li Fugui langsung sangat kecewa, karena dia menemukan ada beberapa barang di dalamnya, yang warnanya sama dengan ruangan itu, dan warnanya juga merah muda. Setelah memalingkan muka, Li Fugui memasukkan Tranquility ke dalam bak mandi lagi, dan Gao Yunru berkata dengan marah, "Fugui, apa yang masih kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu ingin membantu Xiao Jing mandi? Aku akan pergi sekarang, aku akan pergi sekarang." Li Fugui terkejut, tetapi dia memikirkannya. Tetapi masalahnya adalah dia selalu kejam tentang ketenangan. Jadi dia tidak benar-benar berani melakukan apapun. Setelah kembali ke kamar, Li Fugui menemukan bahwa kamarnya juga memiliki kamar mandi setelah mandi. Li Fugui merenung sejenak, dan bukannya langsung tidur, dia meninggalkan villa secara diam-diam. Setelah meninggalkan villa, Li Fugui memeriksa arah. Dia memiliki ingatan yang baik dan lampu jalan di komunitas sangat terang. Dalam beberapa menit dia menemukan lokasi Gaotian Villa.
Sebuah cibiran muncul di mata Li Fugui, dan saat dia hendak masuk, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari halaman villa, mengeluarkan suara gonggongan yang keras dari mulut mereka. Di kamar pendek di sebelahnya, lampu dinyalakan, dan kemudian seorang pemuda yang kuat keluar, melihat sekeliling dengan waspada, melihat bahwa tidak ada orang lain, dan kemudian kembali ke kamar. Li Fugui mengelak dan bersembunyi di balik pohon melihat pemandangan ini. Dia mengerutkan kening, sepertinya Gao Tian juga takut akan balas dendamnya. Jadi dia tidak hanya memelihara beberapa anjing serigala besar, tetapi juga secara khusus menyewa pengawal untuk menjaga rumah. Namun, jika Gao Tian mengira ini bisa menghentikannya, dia salah besar. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, memikirkan beberapa catatan dan analisis anjing di buku medis. Li Fugui berjingkat ke tepi pagar di halaman villa, dan kemudian melepas sepatunya. Dia melepas kaus kaki bau yang tidak dicuci selama beberapa hari, memegangnya di tangannya, dan melompat ke halaman dengan lompatan seumur hidup. Beberapa anjing serigala besar menatap Li Fugui dengan waspada, dan hendak mengaum. Li Fugui memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan melemparkan kaus kaki bau di tangannya langsung ke sisi yang berlawanan. Suatu hal yang aneh terjadi, beberapa anjing serigala besar bergegas mendekat seolah-olah mereka melihat sesuatu yang baik, menjulurkan lidah, dan terus menjilati kaus kaki, terlihat sangat bahagia. Li Fugui diam-diam tersenyum, melirik ke rumah rendah, dan kemudian, seperti hantu, melompat ringan, memanjat dinding villa, seperti tokek, dan perlahan-lahan sampai ke lantai 2 villa. Sebelum Li Fugui menemukan jendela untuk masuk, dia tiba-tiba mendengar suara bersenandung dan berkicau, beberapa wanita di telinganya. Hati Li Fugui terasa panas, dan dia perlahan menjulurkan kepalanya melalui jendela dan melihat ke dalam. Hanya dengan satu pandangan, kemarahan meluap di hati Li Fugui. Di kamar, Gao Tian sedang berbaring di tempat tidur dengan seorang gadis di sampingnya. Li Fugui ingin bergegas masuk dan memukulnya. Bajingan ini tidak hanya keluar hari ini, tetapi dia juga sangat menikmatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini terjadi. Kurang dari bear lebih besar dari. Meskipun mereka masih muda, Li Fugui tahu bahwa mereka adalah veteran berpengalaman. Benar-benar buta untuk wanita yang begitu baik. Li Fugui mengutuk dengan masam di dalam hatinya. Dia datang ke sini hari ini untuk menjelajahi jalan, dan dia tidak berniat melakukan apapun. Sebenarnya tidak sulit untuk membunuh Gao Tian, tetapi Li Fugui sekarang tahu bahwa ada banyak cara untuk membalas dendam, membunuh orang secara diam-diam, hanya saja jenis terendah. Li Fugui melihatnya sebentar, dan setelah melihat bahwa tidak ada gambar yang indah, dia pergi dengan tenang. Lain kali dia datang lagi, Li Fugui akan memberitahu Gao Tian betapa buruknya nasib menyinggung perasaannya. Redneck juga bisa membalas dendam. Li Fugui kembali ke villa Gao Yunru. Tubuhnya sangat panas sehingga dia tidak bisa tidur setelah bola balik, jadi dia harus mandi air dingin lagi. Tetapi pikirannya masih penuh dengan pemandangan yang baru saja dia lihat. Tepat ketika Li Fugui merasa bahwa dia tidak akan bisa tidur malam ini, dan bahkan berubah pikiran, dan ingin memukuli Gao Tian, tiba-tiba, pintu kamarnya didorong terbuka, dan kemudian, sesosok tubuh kurus masuk, berjalan, langsung ke sisi lain tempat tidur, mengangkat selimut dan berbaring. Apa situasinya? Li Fugui menelan seteguk air liur. Hidungnya berkedut, dan dia mencium aroma tubuh yang samar jika dia ingat dengan benar, aroma ini milik Gao Yunru. Mengapa Nona Gao datang ke kamarnya? Li Fugui bersemangat dan memiliki banyak imajinasi. Tetapi ketika dia melirik ke pintu yang terbuka, dia merasa bahwa hal-hal itu tidak seperti yang dia pikirkan. Karena pemandangan indah yang baru saja saya lihat di tempat Gao Tian,
Li Fugui tidak tahan digoda sama sekali. Tetapi sampai mati, Gao Yunru sepertinya tertidur. Tetapi ketika dia berbalik, lengan porselen putihnya memeluk pinggang Li Fugui. Sebuah paha bahkan lebih berani bertumpu di pangkuannya. Pikiran Li Fugui tiba-tiba berdengung, dan dia tidak tahan lagi. Dia memeluk Gao Yunru, dan hendak melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika Gao Yunru tiba-tiba meronta, dan bergumam, pegang erat-erat seperti guntur, Li Fugui adalah terbangun, jantungnya berdetak, berdebar. Tidak peduli apa yang terjadi, dia perlahan memeluk Gao Yunru dengan erat. Gao Yunru menunjukkan busur yang menyenangkan di wajahnya, dan memeluk Li Fugui begitu saja, dan tertidur. Li Fugui diam-diam mengerang di dalam hatinya. Dengan cara ini, Gao Yunru merasa sangat nyaman. Tetapi dia merasa tidak nyaman di mana-mana. Yang lebih mengerikan, tidak lama kemudian, tubuh Gao Yunru tiba-tiba berputar, dan bibirnya mencium bibir Li Fugui tanpa pandang bulu. Li Fugui terengah-engah dan matanya terbuka lebar. Malam berlalu, bersambung.